warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa untuk membuka pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, untuk ketua kelasnya, mari dipimpin doanya untuk memulai pelajarannya. Duduk siap. Teman-teman sebelum belajar, marilah berdoa. Berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Bapak absen dulu. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Ada yang hadir? Ada, Pak. Siapa? Ayo. Dayu. Mana Dayu? Dia tahu Dayu dah masuk? Berarti keterangannya Alfa. Nah, tidak ada yang tahu. Absen tidak ada. Ada ngasihkan surat ini. Ya, oke. Berarti Dayu keterangannya pada hari ini Alfa. Ya. Oke. Lanjut. Sebelum kita mulai, tolong rapiannya. Ya, duduknya yang rapi, bukunya disiapkan, ya. Selanjutnya untuk pembelajaran pada hari ini jangan terlalu tegang, bawa santai, tegang. Belajar yang giat supaya ilmu yang kita pelajari itu bermanfaat. Belajarnya yang sungguh-sungguh. Jangan main-main. Nah, kalau kita main-main, ilmu juga yang kita dapatkan main-main. Tapi
kalau kita belajarnya sungguh-sungguh, belajarnya memperhatikan, insya Allah ilmu yang kita dapatkan juga sungguh-sungguh. Ya, nah itu untuk pemahaman sedikit supaya belajarnya nggak main-main. Apa? Ngantuk? Hah? Nah. Oke, kita lanjutkan. Sebelum kita memasuki pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak pengen cek dulu satu-satu. Atau yang mewakili, masih ingat pembelajaran kita yang minggu lalu? Bisa yang ingat? Tentang hormat dan patuh kepada orang tua. Bagaimana cara kita menghormati dan patuh kepada orang tua? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Coba Laila. Saat harus didengarkan. Arin? Tidak boleh meminta orang tua. Ya, itu cara kita menghormati orang. Jadi cara menghormati orang yang lebih tua, kita harus mendengarkan yang ia sampaikan. Jangan kita potong dulu kalimat yang dia sampaikan. Nah, itu adalah salah satu cara kita menghormati orang tua. Baik. Untuk pembelajaran kita hari ini, sebelum Bapak menjelaskan, Bapak ingin tahu dulu tentang pembahasannya. Jadi sebelum kita memasuki, tahu nggak materi kita pada hari ini? Ada yang tahu belum materinya? Ada yang tahu belum? Jadi materi kita pada hari ini adalah memasuki usia balik. Jadi materi kita pada pagi hari ini adalah memasuki usia balik. Udah ada yang tahu belum tentang usia balik? Ada yang belum tahu? Coba siapa yang udah tahu? Apa usia balik? Hah? Belum. Oke, kalau belum tahu kita lanjut di sini. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan pengertian balik menurut ilmu fikih. Kemudian yang kedua, siswa dapat menyebutkan tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Nah, jadi pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu memasuki usia balik. Ya, balik. Arti kalau balik itu sudah kena hukum. Ya, kena hukum Islam. Balik itu. Jadi yang pertama, tujuan kita pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu siswa dapat menjelaskan pengertian balik. Jadi kalian bisa menjelaskan apa itu balik. Kedua yaitu menyebutkan tanda-tanda balik. Baik. Nah, itu tujuan pembelajaran kita. Nah, sebelum kita lanjut, sebelum Bapak jelaskan apa itu pengertian balik, apa itu tanda-tanda balik, Bapak minta kalian baca dulu di dalam bukunya. Itu ada cerita tentang
mimpi basah bagi yang laki-laki, datang haid bagi perempuan. Nah, sekarang tolong kalian baca dulu. Bapak kasih waktu 5 menit untuk membaca. Nah, tolong dibaca dulu. Buka bukunya. Sekarang Bapak minta salah satu di antara kalian untuk menceritakan bacaan yang telah kalian baca. Nah, siapa yang bisa menceritakan? Laila, coba Laila. Yang kuat. Pada suatu pagi, Asia merasa lemas saat bangun. Kepala sudah pusing, badannya juga panas. Asia pun pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil dan Sip, mantap. Ya, nah jadi itu adalah cerita tentang memasuki usia balik, ya. Nah, jadi ceritanya di situ ada cerita tentang mimpi basah, ada cerita tentang haid. Nah, itu adalah ciri atau tanda-tanda kita memasuki usia balik. Nah, di sini pengertiannya. Yang pertama Bapak jelaskan tentang pengertian balik menurut ilmu fikih. Apa pengertian balik menurut ilmu fikih? Nah, balik ialah maksudnya di mana seseorang telah sampai pada tahap kedewasaan. Ya, itu yang dimaksud dengan pengertian balik menurut istilah. Jadi balik menurut istilah sampai atau cukup umur di mana seseorang telah sampai pada tahap kedewasaan. Sedangkan menurut hukum Islam, balik ialah apabila seseorang telah mengetahui, memahami, dan mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi itu pengertian balik menurut ilmu fikih. Jadi menurut ilmu fikih, apabila seseorang telah mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Udah bisa membedakan belum? Udah. Kalau yang buruk gimana contohnya yang buruk? Membentak orang tua itu adalah perbuatan yang buruk. Yang lain? Kalau ngambil hak orang lain, buruk enggak? Ambil sendal orang, ambil pensil kawan, ambil penghapus kawan, itu adalah sesuatu hal yang buruk. Nah, kalau udah bisa membedakan yang mana yang baik dan mana yang buruk, berarti itu udah menandakan bahwa seseorang telah sampai pada usia balik, ya. Oke, untuk dari pengertian ini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Paham? Paham semuanya? Yang kuat? Paham semuanya? Tentang tanda-tanda apa? Balik menurut ilmu fikih. Jadi tanda-tanda balik menurut ilmu fikih
ini ada 3. Nah, sesuai yang kamu baca di buku tadi tentang cerita yang pertama, mimpi basah bagi laki-laki. Apabila seorang laki-laki telah bermimpi basah, maka anak tersebut sudah dikatakan baligh. Jadi ingat, kalau anak laki-laki, kalau anak laki-laki sesuai dengan cerita tadi, si Ahmad tidur malam. Setelah sekitar jam 12 dia terbangun dari tidur. Mengapa celananya basah? Dia pikir ngompol. Ternyata bukan. Ternyata si Ahmad telah bermimpi basah. Berarti dia mengeluarkan sperma dari alat kemaluannya. Maka si Ahmad sudah dikatakan baligh. Nah, itu salah satu tanda seseorang telah memasuki usia baligh. Kemudian yang kedua, apa yang kedua? Yang kuat? Haid. Yang kedua adalah haid. Apa haid? Menstruasi bagi anak perempuan. Ya. Menstruasi bagi anak perempuan. Apa Pak menstruasi? Jadi menstruasi itu adalah haid adalah darah yang keluar dari rahim seorang perempuan atau seorang wanita pada waktu tertentu yang bukan dikarenakan atau yang bukan disebabkan oleh suatu penyakit atau melahirkan atau yang lain-lain. Ya. Nah, itu. Warna darah haid itu biasanya hitam agak kental. Nah, jadi bagi yang perempuan, apabila nanti suatu saat mengalami keluar darah dari rahimnya, yaitu dari kemaluannya, berarti ia sudah memasuki usia baligh. Ya, tuh tanda yang kedua. Kemudian tanda yang ketiga apa? Yang kedua, berumur 15 tahun. Nah, tanda yang ketiga yaitu berumur 15 tahun. Apabila seseorang telah memasuki usia 15 tahun, udah ada yang masalah nih? Siapa yang ada 15? Belum ya? Jadi apabila seseorang telah memasuki usia 15 tahun, walaupun dia tidak mengalami mimpi basah bagi laki-laki, tidak mengalami haid atau menstruasi bagi perempuan, dia tidak mengalami, tetapi ia sudah berusia 15 tahun, berarti anak tersebut sudah memasuki usia baligh. Saya ulangi sekali lagi, walaupun tidak mengalami
tanda-tanda mimpi basah, tidak mengalami haid bagi yang perempuan, tetapi ia sudah memasuki umur 15 tahun, maka ia sudah dikatakan balik. Oke, sampai di sini penjelasan Bapak. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Sudah kita simpulkan? Sudah Bapak kasih pertanyaan? Nah, untuk pembelajaran minggu depan, ya, untuk pembelajaran kita minggu depan, yaitu tentang membedakan tanda-tanda laki-laki atau tanda-tanda balik bagi perempuan. Kemudian bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, untuk pembelajaran yang akan datang. Oke. Sebelum kita menutupi pembelajaran kita pada pagi hari ini, silakan ketua kelasnya pimpin doa untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini. Duduk siap. Teman-teman, sebelum kita istirahat, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Kegiatan kita atau pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi